Para siswa, aspek kebahasaan berikutnya adalah keterampilan berbahasa. Banyak orang mengira bahwa keempat keterampilan ini adalah sesuatu yang dianggap sepele, karena keempat keterampilan ini sudah bisa terkuasai dengan sendirinya. Nanti dulu, kita perhatikan keempat keterampilan ini. Tanpa orang menguasai keempat keterampilan ini, maka seseorang tidak bisa berbuat apapun. Yang pertama adalah keterampilan membaca. Tingkat kemampuan membaca seseorang akan menentukan di dalam menguasai suatu informasi. Keterampilan membaca ini adalah dasar dari semua keterampilan menyimak, berbicara, dan menulis. Orang bila gemar membaca, maka dia akan menguasai banyak informasi. Dia akan mampu berbicara dengan baik dan menumpahkan pikirannya ke dalam tulisan. Yang kedua adalah keterampilan menyimak. Tingkat kemampuan menyimak seseorang akan sangat menentukan dalam menguasai suatu informasi. Semakin unggul kemampuan menyimak, maka ia adalah orang yang cerdas. Menyimak menempati posisi yang tertinggi di antara keterampilan yang lainnya. Karena kemampuan menyimak yang unggul akan berpengaruh terhadap pola pikir seseorang. Yang ketiga adalah kemampuan berbicara. Kemampuan berbicara akan mampu mengelola dan mempengaruhi orang lain. Kemampuan berbicara diawali dari membaca dan menyimak. Berbicara seorang ibarat sebuah pedang. Berbicara juga mempengaruhi orang lain. Kemampuan orator seseorang akan sangat diharapkan oleh orang lain. Saya ambilkan contoh, Kiai Kondang Zainuddin MZ. Bagaimana orang menunggu berjam-jam dengan hati yang tenang untuk mendengarkan ceramah beliau. Bagaimana Bung Tomo menggerakkan arek-arek Surabaya untuk bertempur melawan Inggris, yaitu dengan kemampuan oratornya menggelorakan semangat perjuangan. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh dunia yang menguasai dunia hanya dengan kemampuan berbicara. Tapi ingat, ia pasti rajin membaca dan menyimak. Para siswa, yang keempat adalah keterampilan menulis. Menulis adalah kemampuan menuangkan pikiran dalam tulisan. Melalui menulis, semua dapat terekam dengan sempurna. Segala aspek informasi dan imajinasi dalam sebuah karya yang besar. Para siswa, buku-buku yang Anda baca dimanapun adalah buku-buku yang sangat bermanfaat, ditulis oleh seseorang karena ia punya kemampuan menulis yang unggul. Karya-karya sastra, buku-buku populer, buku-buku ilmiah, itu adalah sesuatu karya besar yang mempengaruhi dunia. Kita ikuti penjelasan yang terakhir. Aku, kalau sampai waktuku, ku tak mau seorang kan merayu, tidak juga kau. Tak perlu seduh sedan itu, aku ini binatang jalang dari kumpulan terbuang. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Para siswa, puisi yang saya bacakan tadi adalah karya Chairil Anwar yang berjudul Aku. Apa maksud puisi tersebut? Kata aku memberikan penafsiran yang bermacam-macam. Namun, secara sejarah dapat kita lihat bahwa ternyata penciptaan karya sastra puisi Aku ini adalah Chairil Anwar.
ia menunjukkan bahwa aku ini adalah seorang yang berkemampuan. Aku, Hairil Anwar, adalah binatang jalang dari kumpulan terbuang. Apa yang dimaksud binatang jalang? Bahwa Hairil Anwar adalah seorang yang mandiri, orang yang tidak terikat oleh orang lain ketika menciptakan sebuah karya. Dari kumpulan terbuang, artinya bahwa Hairil Anwar bukanlah termasuk sastrawan angkatan 30 atau sering disebut dengan angkatan pujangga baru. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Apa yang dimaksud Hairil Anwar? Ternyata Hairil Anwar bukan dirinya mau hidup 1000 tahun lagi, tetapi dia ingin karyanya abadi, dikenang oleh semua orang, dipelajari dari tingkat sekolah taman kanak-kanak sampai ke perguruan tinggi. Para siswa yang saya banggakan, sastra adalah karya imajinatif, bukan lamunan. Imajinatif artinya menafsirkan sebuah kehidupan. Ketika Anda membaca sebuah karya sastra, maka di dalamnya ada ruh, ada jiwa, dan ada semangat, serta ada nilai-nilai kehidupan. Para siswa, banyak karya besar yang ternyata tidak dikenal siapa penciptanya. Banyak orang tahu cerita kisah tentang Siti Nurbaya. Banyak orang tahu siapa Datuk Maringgih. Dan banyak orang tahu siapa pelaku-pelaku dalam roman-roman yang lain. Namun demikian, ketika ditanya, siapakah pencipta sastra Siti Nurbaya, banyak orang-orang yang geleng kepala. Itulah kehebatan sastra. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masa pandemi COVID-19, marilah kita selalu mematuhi protokol kesehatan. Jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, memakai masker, dan tidak kalah penting adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pandemi COVID-19 segera usai. Saya Dr. Andes Rahmat Basuki, Guru SMA Negeri 1 Bumiayi. Terima kasih.